abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sahabat Dira, SDIT, SMPIT, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan yang penuh rahmat, penuh berkah, penuh maghfirah, penuh pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, para pengikutnya sampai akhir zaman nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Dira, SDIT, SMPIT Al-Falah, pada hari ini Ustazah akan membawakan tema cara menghatamkan Al-Quran. Anak-anak yang dicintai Allah, bagaimana kalian mampu menghatamkan Al-Quran? Otomatis kalian harus tahu bagaimana tips atau cara-cara menghatamkan Al-Quran.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahul hasanatu. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakinna alifun harfun wa lam mim harfun wa mimun harfun. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Anak-anak yang dicintai Allah, jika kalian membaca alif lam mim di dalam Al-Quran, tentunya kalian sudah mendapatkan 10 kali lipat kebaikan. Jadi pahalanya mendapatkan 30 kebaikan. Bahwa membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran juga merupakan salah satu sunnah Rasulullah yang sangat dianjurkan agar supaya kalian bisa membaca dan menghatamkan Al-Quran dengan sempurna. Karena orang-orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan keutamaan-keutamaan, di antaranya bahwa bacaan Al-Quran akan menjadi syafaat di hari kiamat nanti. Orang-orang yang baik dalam membaca Al-Quran akan ditempatkan bersama para malaikat yang mulia. Sahabat Dira yang dirahmati Allah, di sini ada beberapa tips khatam Al-Quran, ada beberapa cara menghafalkan Al-Quran. Di sini ada 4. Yang pertama, kalian harus punya niat, konsisten, dan istiqomah. Tanamkan niat kalian dengan tulus, dengan ikhlas, ya. Lalu kalian konsisten dan kalian istiqomah dalam membaca dan menghatamkan Al-Quran. Berbagai macam cara akan percuma jika kalian tidak punya niat yang tulus, jika kalian tidak konsisten, dan jika kalian tidak istiqomah dalam membaca Al-Quran. Oleh karena itu, hendaklah kalian anak-anak SDIT dan SMPIT Al-Falah luruskan niat kalian, kuatkan niat kalian bahwa menghatamkan Al-Quran adalah salah satu ibadah. Ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ya, lalu kalian konsisten, kalian disiplin, dan kalian istiqomah terus-menerus dalam membaca Al-Quran. Tip yang kedua, kalian harus buat jadwal yang teratur. Caranya yang pertama, misalkan kalian harus menghatamkan Al-Quran 30 juz dalam 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan ini. Berarti kita semua, kalian harus mampu membaca Al-Quran per hari 1 juz. Cara yang pertama, kalian bisa meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran sebanyak 1 juz dalam sekali duduk. Atau sekiranya kalian mampu meluangkan dalam sehari waktu luang 3 kali, kalian akan mampu membaca Al-Quran sebanyak 2 atau 3 juz. Tentunya kalian akan bisa menghatamkan Al-Quran lebih dari 1 kali. Bisa 2 kali, bisa 3 kali, bahkan sampai 5 atau 6 kali. Nah, jika cara ini merasa berat, ada cara yang lebih ringan. Hendaklah kalian tahu bagaimana caranya agar supaya kalian bisa membaca 1 juz dalam sehari dengan waktu yang ringan. Kita atur waktunya. Al-Quran 30 juz sebanyak 600 halaman.
Lalu kita bagi 30 hari, berarti 20 halaman. Kita diharuskan mampu untuk membaca Al-Quran per hari sebanyak 20 halaman. Jika kita tidak bisa membaca sekaligus 20 halaman, kita bisa membaginya dibagi 5, berarti 4 halaman. Kita harus bisa membaca Al-Quran 4 halaman setiap selesai sholat fardu. 4 halaman habis sholat duhur, 4 halaman habis sholat asar, 4 halaman habis sholat maghrib, dan 4 halaman setelah sholat isya. Insya Allah kita bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan penuh. Itu cara yang menjadwal bagaimana caranya agar kita mampu menghafalkan Al-Quran. Tip yang ketiga, anak-anak SDIT Al-Falah atau SMPIT Al-Falah harus mempunyai Quran mini. Quran mini artinya Quran kecil, Quran saku mungkin seperti ini atau lebih kecil lagi, sehingga Al-Quran bisa dimasukkan ke dalam saku baju. Atau kalian bisa membawa aplikasi Al-Quran yang ada di HP. Caranya, kalian membaca Al-Quran tidak harus terikat dengan tempat dan waktu. Kapan saja ketika kita membawa Al-Quran kecil ini, ada waktu luang sedikit, kita gunakan untuk membaca Al-Quran, menabung sedikit demi sedikit. Misalnya, ketika kita berada di masjid, ketika menunggu waktu antara azan dan iqomah, kita bisa membaca Al-Quran. Atau ketika kita berdiam di rumah, menunggu waktu berbuka puasa, kita pun bisa membaca Al-Quran. Ataupun ketika kita bepergian, ketika kita berada di luar rumah, misalkan kita sedang berobat, ngantri ke dokter, itu pun waktunya jangan disia-siakan, kita bisa baca Al-Quran. Sehingga dengan waktu yang sedikit-sedikit kita bisa menabung bacaan Al-Quran. Dengan waktu tertentu kalian bisa menghatamkan Al-Quran. Tip yang keempat, yang terakhir, menabung bacaan Al-Quran di awal bulan Ramadan. Biasanya kalian ketika berada di awal bulan Ramadan semangatnya masih tinggi, masih menggebu-gebu, sehingga kita bisa membaca Al-Quran lebih banyak lagi. Mungkin sehari bisa 1 juz, 2 juz. Di pekan pertama atau pekan kedua kita bisa menghatamkan Al-Quran 14 juz. Sehingga bagi perempuan yang berhalangan, ketika di akhir Ramadan tidak ada alasan lagi yang menyebabkan kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran. Itulah tip cara khatam Al-Quran. Mudah-mudahan kalian sahabat Dira bisa melakukan cara-cara menghatamkan Al-Quran dengan 4 cara seperti yang telah Ustazah jelaskan. Sahabat Dira rahimakumullah, Rasulullah dan para sahabatnya bisa menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali, ya, atau paling sedikit kita bisa menghatamkan Al-Quran dalam bulan suci Ramadan ini adalah 1 juz. Ini saja yang Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan amalan kita di bulan Ramadan ini, puasa kita, bacaan Al-Quran kita, dan amalan lainnya mendapatkan nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sahabat Dira, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di channel Al-Falah Cirebon. Al-Falah cerdas, berakhlak mulia,